Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memilih channel horor ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini, aku akan membawakan kisah horor tentang seorang pemuda yang tersesat di desa goib Saranjana. Mari kita langsung ke ceritanya. Kalau kamu orang Kalimantan, terutama yang lahir dan besar di daerah pesisir, ada satu nama yang pasti pernah mampir di telinga kamu. Saranjana. Nama itu nggak ada di peta. Tapi anehnya, orang-orang di sini tahu, tapi nggak mau banyak cerita. Aku sendiri pertama kali dengar nama itu waktu umur 9 tahun dari kakek. Malam itu listrik kampung mati karena hujan badai, dan kami duduk di teras rumah sambil makan ubi rebus. Kakek menunjuk ke arah laut yang gelap pekat, lalu bilang, "Di luar sana ada kota, Nak. Kota besar, jalannya mulus, gedungnya tinggi, mobilnya mewah. Tapi semua nggak bisa dilihat sama mata biasa." Aku ketawa. Namanya juga anak kecil. Kupikir itu cuma dongeng. Tapi aku ingat betul, setelah bilang begitu, kakek langsung menyulut rokok dan gak ngomong lagi, seolah dia sadar sudah kebablasan bicara. Tahun demi tahun, nama Saranjana kadang muncul dari bisik-bisik tetua kampung. Biasanya mereka nyebutnya kota gaib atau tempat itu. Kalau ada yang berani bilang nama aslinya, pasti sambil menunduk dan menurunkan suara, seperti takut ada yang mendengar. Malam itu, udara lembab menusuk kulit. Angin dari laut bawa aroma asin bercampur amis. Tapi samar-samar ada bau tanah basah. Padahal siang tadi nggak hujan. Aku duduk di bangku kayu depan rumah, mengupas jagung rebus sambil nunggu ibu pulang dari arisan. Lampu jalan di kampung cuma ada satu setiap 50 meter. Jadi, sebagian besar jalanan tenggelam dalam gelap. Suara jangkrik dan gemericik ombak di kejauhan jadi satu-satunya latar. Sesekali terdengar rolongan anjing yang bikin suasana makin dingin di tulang. Aku lagi asyik mencongkel biji jagung. Waktu suara langkah kaki terdengar dari ujung jalan tanah, lambat, berat, disertai suara sandal jepit yang terseret-seret. Dari balik gelap, muncul sosok yang aku kenal. Om Budi, tetanggaku. Rumahnya tepat di sebelah kiri rumah kami. Dia nelayan. Badannya kurus tapi kekar. Kulitnya gelap terbakar matahari. Biasanya dia pulang dari laut sambil bawa ember penuh ikan dan wajah sumringah. Tapi malam itu wajahnya pucat seperti orang sakit keras. Rambutnya basah, pipinya cekung, matanya kosong. Dan yang bikin aku langsung berdiri, tangannya gemetar hebat. Seperti kedinginan om. Dari laut, ya? Tanyaku, mencoba memecah hening. Dia berhenti di depan pagar bambu rumahku, menatapku beberapa detik tanpa ekspresi, lalu berjalan masuk ke teras. Napasnya berat, terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Ada bekas air laut di bajunya, tapi anehnya nggak ada bau amis ikan seperti biasanya. Yang tercium malah bau lain, bau bunga melati yang menyengat, bercampur aroma tanah basah. Dia duduk di kursi bambu di sudut teras, menunduk lama. Lalu, dengan suara serak hampir seperti bisikan, dia berkata, "Aku nggak sengaja masuk ke Saranjana. Aku membeku." Kata itu Saranjana jarang sekali diucapkan orang di kampung. Biasanya mereka menghindar atau mengganti dengan sebutan lain. Aku buru-buru memanggil bapak yang lagi di dapur. Begitu bapak keluar, ekspresinya berubah serius. Tanpa basa-basi, dia duduk di sebelah Om Budi. "Coba cerita dari awal, Bud." "Pelan-pelan aja." Om Budi menghela napas panjang, lalu meraih gelas air yang ada di meja. Tangannya begitu gemetar, sampai airnya tumpah sedikit ke lantai. Dia meneguk pelan, menelan dengan susah payah, lalu mulai bicara. Katanya, sore tadi dia berangkat melaut sendirian. Cuaca cerah, ombak tenang, angin bersahabat. Semua normal, sampai menjelang maghrib. Awalnya kabut tipis muncul di permukaan air. Biasa aja, karena kabut di laut itu sering. Tapi ini, warnanya aneh, kehijauan, makin lama, makin tebal. Pandanganku cuma sekitar 5 meter ke depan. Dia coba putar perahu ke arah pantai,
Tapi waktu dia lihat kompas, jarumnya muter nggak karuan, seperti kehilangan arah. Dia panik, tapi di tengah kebingungan, matanya menangkap cahaya terang di kejauhan. Bukan lampu kapal, terlalu besar. Itu cahaya dari daratan, tapi daratan yang gak pernah aku lihat. Lampu-lampu itu membentuk siluet kota besar. Ada gedung-gedung tinggi menjulang, jalan lebar dengan deretan lampu, dan kilau seperti kaca. Dia yakin itu bukan kampung nelayan di pulau seberang. Didorong rasa penasaran, Om Budi mendayung menuju cahaya itu. Kabut semakin menipis, dan udara berubah jadi dingin menusuk tulang. Begitu sampai di dermaga, dia sadar kota itu terlalu sempurna, jalannya mulus tanpa retak, rumah-rumah besar berdiri rapi, mobil-mobil mewah terparkir, tapi nggak ada orang di dalamnya. Sunyi, benar-benar sunyi, cuma ada suara angin. Lampu-lampu jalan menyala kekuningan, seperti lampu tua, tapi cahaya itu nggak hangat, justru bikin suasana semakin dingin. Sesekali dia melihat bayangan orang melintas di balik jendela, tapi begitu dia tunggu, nggak pernah muncul. Rasanya kayak mereka tahu aku datang, tapi sengaja nggak mau kelihatan. Bapak mencondongkan tubuh. Terus, Om Budi menatap kosong ke lantai. Tiba-tiba, ada suara di kepalaku. Bukan dari mulut orang. Suara itu bilang, 7 hari kau di sini. Sebelum kau pulang, aku langsung merinding mendengarnya. Bukan cuma kata-katanya, tapi nada datarnya saat mengulang, seolah dia masih mendengar suara itu sampai sekarang. Selama 7 hari itu, dia nggak bisa keluar. Setiap kali coba kembali ke dermaga, jalan berubah. Kadang dia berputar-putar di jalan yang sama. Kadang tembus ke area lain yang asing, pasar sepi dengan lapak-lapak kosong, atau lapangan luas dengan patung besar yang matanya seperti mengikuti gerakannya. Yang paling menakutkan adalah malam hari. Penduduknya keluar, wajah pucat, mata kosong, jalan pelan beriringan. Kalau ada yang noleh ke aku, senyumnya lebar banget, sampai robek di pipi, giginya putih semua. Tapi aneh bentuknya, kayak terlalu banyak. Aku menelan ludah. Bayangan itu langsung terbentuk di kepalaku, dan membuatku ingin segera masuk ke kamar. Tapi cerita belum selesai. Hari ke-7, dia kembali ke dermaga. Kabut mulai muncul lagi, dan dari balik kabut, dia melihat siluet seseorang tinggi, kurus, memakai baju panjang putih berdiri di ujung dermaga, menghadap ke arah laut. Sosok itu nggak bergerak sampai perahu Om Budi menembus kabut dan dia sudah berada di laut yang dia kenal lagi. Sampai di sini, Om Budi mendadak diam, matanya nggak fokus, menatap ke arah jalan kampung yang gelap. Aku ikutan melirik, dan sumpah, di ujung jalan yang remang, ada 3 sosok berdiri diam. Tubuh mereka kaku, kepala miring ke satu sisi. Aku berkedip, dan mereka menghilang. Tapi udara jadi dingin sekali, seperti ada es di bawah kulitku. Om Budi berdiri, menepuk bahu bapak pelan. Jangan pernah cari Saranjana. Sekali masuk, kamu nggak akan jadi orang yang sama lagi. Tanpa menoleh, dia berjalan menuju rumahnya. Langkahnya lambat, menyeret sandal di tanah basah. Aku dan bapak nggak saling bicara sampai lama. Rasanya ada sesuatu di udara malam itu yang bikin kami berdua menahan napas. Dan anehnya, justru sejak malam itu, di dalam hati kecilku, ada rasa penasaran yang tumbuh, mengalahkan rasa takut. Angin sore di pelabuhan kota baru itu aneh, bukan cuma dingin, tapi seperti ada desiran yang menyelusup langsung ke tulang. Aku berdiri di ujung dermaga kayu yang sudah lapuk, menunggu kapal kayu kecil yang katanya akan membawaku ke sebuah desa di pinggiran hutan. Dari sana, kalau kata Om Budi, perjalanan darat menuju arah Saranjana baru bisa dimulai. Mas, yakin mau ke sana? Tanya seorang bapak tua penjual kopi di warung dekat dermaga. Aku hanya tersenyum tipis. Iya pak, cuma mau lihat-lihat. Bapak itu mendengus pelan. Matanya menerawang jauh ke laut. Lihat-lihat, tapi ingat, di sana nggak semua yang kelihatan itu benar-benar ada. Kadang, yang nggak kelihatan justru lebih nyata. Aku belum sempat bertanya lebih jauh. Suara mesin kapal mendekat. Perahu kayu kecil itu terembang-ambing, menghampiri dermaga.
dan ada bau anyir laut bercampur solar yang menusuk hidung. Nahkodanya seorang pria berkulit gelap, memakai topi lusuh, dan tatapannya kosong, seperti menatap jauh ke sesuatu yang tidak ada di hadapan kami. Begitu aku naik, kapal langsung melaju tanpa banyak bicara. Laut sore itu tenang, tapi entah kenapa, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengamati dari balik gelombang. Beberapa kali aku melihat bayangan hitam besar bergerak di bawah air, terlalu besar untuk ukuran ikan biasa. Aku ingin bertanya, tapi mulutku rasanya terkunci. Setelah hampir 1 jam, kami tiba di sebuah teluk kecil. Airnya aneh, terlalu hijau, seperti kaca berlumut dan memantulkan langit sore dengan warna yang tidak wajar. Agak keemasan, seperti senja yang membusuk. Di sana sudah menunggu seorang lelaki paruh baya, mengenakan kemeja kotak-kotak, celana lusuh, dan sandal jepit. Kulitnya legam, matanya sipit, dan wajahnya penuh keriput. "Mas ini yang mau ke Teluk 9?" Suaranya berat, nyaris berbisik. Aku mengangguk. "Iya, saya mau cari tahu soal Saranjana." Dia langsung menatapku lama, sangat lama, sampai aku merasa tengkukku dingin. "Kalau cuma mau tahu, mending tanya orang. Kalau mau lihat, siap-siap, nggak bisa pulang." Meski ucapannya seperti peringatan, aku justru merasa semakin penasaran. Kami lalu naik ke sebuah mobil tua pickup, melaju di jalan tanah yang diapit pepohonan rimbun. Udara semakin dingin, padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di beberapa titik, aku mencium aroma bunga melati yang sangat kuat. Tapi setiap kali menoleh ke kanan kiri, tidak ada bunga di sekitar. "Kalau nanti di jalan, Mas, lihat lampu-lampu dari jauh. Jangan diikuti," ujar sopir itu tiba-tiba. "Lampu apa?" tanyaku. "Pokoknya, jangan. Di sini, lampu belum tentu milik manusia." Aku hanya diam. Tapi di lubuk hati, rasa takut mulai mengendap. Sekitar sejam perjalanan, kami tiba di sebuah desa kecil. Rumah-rumahnya jarang, banyak yang kosong, dan beberapa terlihat seperti ditinggalkan bertahun-tahun. Seorang nenek duduk di teras sambil menatap kami lewat. Tatapannya sama seperti tatapan sopir tadi, lama dan menusuk. Tapi kali ini aku yakin, tatapan itu seperti sedang menilai apakah aku layak untuk masuk atau tidak. Kami berhenti di ujung jalan, di depan hutan lebat. Udara di sini lain, lebih sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan terdengar. Sopir itu mematikan mesin, menoleh padaku, lalu berkata, "Mas, dari sini jalan kaki, ikuti jalan setapak, sampai ketemu batu besar, mirip kepala manusia. Setelah itu, kalau merasa ada yang memanggil, jangan noleh." Aku mengangguk pelan, meski jantungku mulai berpacu. Begitu aku melangkah masuk ke hutan itu, suasananya langsung berubah. Udara lebih berat, napas jadi sesak, dan cahaya matahari sore yang tadinya oranye, kini seperti berubah jadi kehijauan. Aku berjalan perlahan, berusaha mengikuti petunjuk. Tiba, di kejauhan, aku melihatnya. Sebuah batu besar, benar-benar mirip kepala manusia, lengkap dengan lekukan seperti mata dan mulut yang ternganga. Dan entah bagaimana, aku merasa batu itu sedang melihat langsung ke arahku. Saat aku berdiri di depannya, angin mendadak berhenti. Sunyi, lalu samar-samar, aku mendengar suara perempuan berbisik memanggil namaku. "Ari." Suaranya lembut, manis, tapi juga terlalu dekat. Aku teringat peringatan sopir tadi, jangan noleh. Tapi suara itu semakin jelas. "Ari, sini, ikut aku." Tanganku mulai berkeringat, bulu kuduku berdiri, jantungku berdetak keras di telinga. Kaki kananku hampir bergerak sendiri untuk menoleh. Mobil Om Budi melaju pelan. Jalan di depan seperti terbentuk dari kabut tipis yang memanjang ke arah hutan. Lampu mobil menembus gelap, tapi malah bikin suasana makin aneh. Pohon-pohon di kiri kanan berderet rapat, batangnya tinggi yang mengurung kami. "Ada perasaan gak enak gak, Di?" tanya Om Budi pelan sambil melirikku. Aku cuma mengangguk, gak berani ngomong banyak. Jantungku udah berdetak gak karuan. Tiba-tiba, aku sadar sesuatu. "Om, ini jalan apa?" Setahuku,
Ke arah sini, nggak ada aspal sehalus ini. Biasanya cuma jalan tanah merah kan? Om Budi mengerutkan keningnya. Ya, aneh. Waktu aku terakhir lewat, jalan ini rusak parah. Dia tetap mengemudi. Tapi aku tahu dari caranya menggenggam setir, kalau dia juga mulai tegang. Di spion, aku sempat lihat Pak Rahmat yang duduk di belakang memejamkan mata. Bibirnya komat kamit. Mungkin baca doa. Udara mulai dingin, tapi dinginnya bukan dingin biasa. Dinginnya menusuk tulang, sampai napas kami keluar seperti asap putih. Aneh, ini masih Kalimantan, bukan pegunungan. Gumamku. Om Budi tidak menjawab. Tiba-tiba, di tepi jalan, cahaya lampu kuning redup menyinari terasnya. Tapi, rumah itu seperti terlalu sunyi. Tidak ada suara orang. Tidak ada anjing menggonggong. Bahkan, tidak ada suara serangga. Seolah seluruh desa itu cuma hiasan. Aku menelan ludah. Om, ini kampung apa? Kok sepi banget? Om Budi melirik sekilas. Kampung, di mana? Aku menoleh lagi ke kiri, dan desa itu sudah hilang. Yang ada hanya pepohonan gelap. Aku langsung merinding. Astaga, tadi jelas-jelas ada rumah di situ. Gumamku lirih. Sekitar menit kemudian, kabut tebal mulai turun. Lampu mobil nyaris nggak bisa menembusnya. Om Budi mengurangi kecepatan. Tapi, entah kenapa, jalan ini terus memanjang, seperti nggak ada ujungnya. Kayak muter-muter di tempat. Desah Om Budi. Pak Rahmat yang dari tadi diam, akhirnya bicara pelan. Kita udah masuk Budi, jangan panik. Ingat pesan saya, kalau lihat sesuatu aneh, jangan disapa. Baru saja dia ngomong itu. Aku lihat sosok berdiri di tengah jalan. Seorang perempuan berambut panjang tergerai menutupi wajahnya. Bajunya putih lusuh, kakinya nggak menyentuh tanah. Aku ternganga, napas tercekat. Om, ada orang, seruku. Om Budi menginjak rem. Mobil berhenti mendadak. Perempuan itu masih berdiri, lalu tersenyum. Senyumnya lebar sekali, sampai pipinya robek. Dalam sekejap, dia menghilang ke kabut. Om Budi nggak bilang apa-apa. Dia langsung injak gas lagi, seakan takut kalau kita berhenti terlalu lama. Tapi yang bikin aku makin nggak bisa bernapas, di kaca spion, aku lihat dia duduk di jok belakang, tepat di samping Pak Rahmat. Malam itu, hujan turun tipis, seperti kabut. Angin dari arah laut membawa aroma asin bercampur bau tanah basah. Mesin mobil pickup yang kami tumpangi meraung pelan, mencoba menaklukkan jalan tanah yang semakin lama semakin sempit. Om Budi duduk di depan, memegang kemudi dengan tatapan lurus. Di sampingnya ada Pak Desarman, sesekali menatap keluar jendela, seakan mencari sesuatu di kegelapan. Aku, Dimas, dan dua orang warga lokal duduk di bak belakang, bergoyang-goyang mengikuti hentakan roda yang melewati lubang-lubang jalan. Matanya mulai resah. Aku hanya menggeleng. Entah, rasanya kita udah muter berkali-kali, tapi kok kayak nggak maju-maju. Memang aneh. Dari tadi, jalan ini seperti berulang. Pohon kelapa yang batangnya miring ke arah jalan, batu besar di sisi kiri, lalu gubuk reot di kejauhan. Semua itu muncul lagi dan lagi. Seolah kami terjebak di satu loop waktu yang sama. Tiba-tiba, Om Budi menginjak rem mendadak. Diam semua. Suaranya berat, nyaris seperti geraman. Kami langsung terdiam. Hanya suara hujan yang terdengar. Om Budi menatap spion. Wajahnya tegang. Ada yang ikut kita dari belakang. Aku refleks menoleh. Jalan di belakang gelap total. Tapi di kejauhan ada cahaya lampu merah kecil, seperti lampu belakang mobil. Masalahnya, di desa ini tidak ada yang punya mobil selain milik Om Budi. Bukan orang sini, gumam Pak Desarman. Nadanya datar tapi menusuk. Om Budi tidak bicara lagi. Dia menginjak gas, dan kami melaju lebih cepat. Setelah sekitar 5 menit, hujan berhenti tiba-tiba. Langit gelap, tapi udara terasa lebih hangat. Dan aku sadar, jalan yang kami lewati tidak lagi becek. Tanahnya kering, bahkan seperti baru disapu. Pohon-pohon di kanan kiri juga berbeda batangnya lurus tinggi. Daunnya lebat,
tapi bentuknya aneh, seperti pohon kelapa yang terlalu kurus. Lihat, salah satu warga di bak belakang menunjuk ke depan. Di kejauhan, muncul cahaya kuning keemasan seperti dari lampu jalan. Padahal, setahuku, daerah ini tidak punya listrik. Semakin dekat, aku mulai melihat siluet bangunan tinggi, berlantai-lantai, dan bercahaya. Bentuknya modern. Tapi, gedung itu seperti terbungkus kabut tipis, Om. Itu, tanyaku dengan suara bergetar. Om Budi tidak menjawab. Matanya tetap lurus. Rahangnya mengeras. Pak Desarman justru tersenyum tipis. Tapi entah kenapa, senyumnya membuat bulu kuduku berdiri. Saat kami melewati gerbang tinggi yang terbuat dari batu hitam mengkilap, aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa membeku. Mereka berjalan di trotoar, memakai pakaian yang sangat rapi. Ada yang bersetelan jas, ada yang memakai gaun panjang, bahkan beberapa anak kecil berlari sambil tertawa. Wajah mereka cantik dan tampan, tapi kulit mereka terlalu pucat, dan mata mereka terlalu hitam, seperti tanpa bagian putih sama sekali. Yang lebih aneh, tidak ada satupun dari mereka yang melihat ke arah kami. Padahal, kami lewat sangat dekat. Mereka seperti tidak menyadari keberadaan kami atau pura-pura tidak melihat. Aku mulai merasa pusing. Pandanganku berkunang-kunang, dan suara-suara asing seperti bisikan mulai masuk ke telingaku. Jangan menoleh, jangan berhenti. Suara itu entah dari mana, tapi jelas terdengar di kepalaku. Aku pejamkan mata, berusaha mengabaikannya. Tapi tiba-tiba Dimas menepuk lenganku. Lihat, lihat atap gedung itu. Aku terpaksa membuka mata. Di puncak salah satu gedung, aku melihat sesosok wanita bergaun putih panjang. Rambutnya hitam menjuntai sampai menutupi wajah. Dia berdiri tegak di tepi gedung, menatap lurus ke arah kami. Meskipun jaraknya sangat jauh, aku bisa merasakan tatapannya menusuk seperti jarum. Dan saat mobil kami melintas, dia tersenyum. Aku mulai merasa napasku sesak, tanganku dingin. Entah kenapa, di balik rasa takut, ada perasaan aneh. Seperti tempat ini menarikku untuk tetap tinggal. Om Budi akhirnya bicara. Suaranya rendah. Kita udah di Saranjana. Ingat, jangan bicara sama siapapun. Jangan makan atau minum apapun yang mereka kasih. Dan yang paling penting, jangan pernah menoleh ke belakang. Kalimat terakhirnya membuat jantungku berdegup makin kencang. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku yakin kalau kami melanggar satu saja dari aturan itu, kami tidak akan pernah pulang. Langkah kami terasa semakin berat, seperti ada yang menahan kaki di setiap injakan. Napas rasanya mulai sesak, padahal udara di sekitar cukup segar. Anehnya, entah kenapa, dadaku terasa panas, seperti habis berlari jauh. Padahal kami cuma berjalan pelan. Om Budi di depan masih memegang senter, tapi sinarnya makin meredup. Padahal baterainya baru saja diganti sebelum berangkat. Aku sempat mikir, mungkin karena kabut tebal yang tiba-tiba turun dari arah hutan. Tapi ini aneh. Kabut itu bukan cuma dingin, ada baunya. Bukan bau tanah atau daun basah seperti biasa di hutan. Bau ini mirip wangi bunga melati yang terlalu tajam, bercampur dengan anyir darah segar. Dan setiap aku menghirupnya, bulu kuduk langsung berdiri. Om, ini beneran ke arah jalan pulang kan? Tanyaku pelan, berharap jawabannya bisa bikin hati tenang. Om Budi nggak langsung jawab. Dia cuma melirik ke belakang sebentar. Matanya kelihatan ragu. Harusnya sih iya, jawabnya datar. Kata harusnya itu bikin aku tambah panik. Aku coba memperhatikan sekitar. Jalur yang kami lewati tadi, yang jelas-jelas ada bekas roda motor dan jalan setapak, sekarang nggak ada. Yang ada cuma semak tinggi dan pohon-pohon besar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Daunnya lebar-lebar, lebih lebar dari daun pisang, dan warnanya gelap, hampir hitam. Dari sela-sela dahan, aku melihat seperti kunang-kunang, tapi warnanya merah menyala. Setiap kali aku melihat ke arah cahaya itu, perutku terasa mual. Entah kenapa, rasanya seperti sedang diperhatikan, atau malah dipanggil. Kami terus berjalan, tapi suasananya makin gak masuk akal. Udara tiba-tiba jadi lebih hangat, padahal kabutnya tebal. Langit yang tadi biru pucat sekarang berubah jadi oranye kemerahan, seperti
menjelang maghrib. Masalahnya, aku ingat betul. Waktu kami mulai jalan tadi, masih siang bolong. Jam tanganku pun aneh. Jarumnya muter cepat, lalu berhenti begitu saja di angka ke-12. Detiknya nggak bergerak. Om, jam gue rusak, bisikku sambil nunjukin jam di pergelangan. Om Budi cuma menatap sebentar, lalu bilang pelan, "Jangan dilihatin, simpen aja." Nada suaranya bikin aku nurut. Meskipun nggak ngerti maksudnya, tak lama kami sampai di sebuah persimpangan. Ini aneh banget, karena sebelumnya aku nggak lihat ada percabangan. Di depan kami ada 2 jalur. Kanan, jalannya agak menanjak. Di ujungnya ada cahaya kuning, seperti lampu rumah. Kiri, jalannya menurun, gelap, tapi terdengar suara gemericik air. Aku langsung mikir, mending ke kanan aja, soalnya ada tanda kehidupan. Tapi Om Budi malah berdiri kaku, matanya menatap lurus ke cahaya di kanan itu. "Jangan ke sana," katanya tegas. "Lah kenapa? Kan terang, Om. Siapa tahu rumah orang, kita bisa minta tolong." "Itu bukan rumah." Nada suaranya datar, tapi bikin dingin merambat ke tengkukku. Dia langsung melangkah ke kiri, ke arah jalur gelap yang suara airnya makin jelas. Jalan ke kiri ternyata licin banget. Beberapa kali aku hampir kepleset, tapi semakin ke bawah, suara air itu berubah. Bukan lagi suara sungai atau air terjun. Rasanya seperti banyak orang sedang berbisik bersamaan. Aku berhenti sebentar, coba pasang telinga. Ya Tuhan, itu bukan bisikan biasa. Ada suara yang jelas-jelas memanggil namaku. "Rin," aku refleks, nengok ke belakang. Kabut di jalur tadi makin pekat, dan di tengah kabut itu, aku melihat siluet seorang perempuan. Tingginya tidak wajar, rambutnya panjang sampai menyapu tanah, dan wajahnya tertutup seluruhnya oleh rambut. Dia berdiri diam, tapi kepalanya miring sampai hampir menyentuh bahunya. "Jangan nengok," suara Om Budi tiba-tiba keras. Aku langsung memalingkan wajah. "Itu apaan?" Om Budi cuma bilang singkat, "Bukan manusia. Jangan jawab kalau dipanggil." Kami makin cepat melangkah, tapi langkahku goyah di kepalaku. Suara perempuan itu terus memanggil. Makin lama makin dekat, seperti berjalan tepat di belakangku. Nafasku tercekat, dan aku hampir teriak waktu merasa ada jemari dingin menyentuh ujung rambutku. Untungnya, Om Budi tiba-tiba menarik tanganku dengan keras, menyeretku sampai ke sebuah batu besar yang penuh lumut. Dia berlutut, menempelkan telinga ke batu itu, lalu berbisik, "Kita hampir sampai. Kalau dengar bunyi ketukan dari dalam batu ini, jangan kaget. Itu tandanya kita udah masuk wilayah mereka." Aku nggak ngerti apa maksudnya, tapi sebelum sempat nanya, dari dalam batu itu terdengar 3 ketukan pelan. Dan entah kenapa, setelah itu, hutan di sekitar kami berubah. Seketika, langit yang tadi oranye jadi hitam pekat. Kabutnya hilang, diganti angin kencang yang bikin pepohonan berderak. Dari kejauhan, aku melihat sesuatu, bentuk seperti gerbang besar dari batu, dan di baliknya, cahaya kota yang asing. Aku nggak tahu apakah aku masih di Kalimantan atau di tempat lain. Yang jelas, sejak semalam rasanya kayak ada batas tipis yang memisahkan antara dunia yang aku kenal dan dunia yang entah ini mimpi atau neraka. Pagi itu, aku terbangun di pondok kecil yang kami pakai buat istirahat. Kayu-kayunya tua, berderit tiap aku gerak. Bau tanah basah dan aroma aneh kayak bunga busuk nyampur di udara. Saat mataku terbuka, aku baru sadar, Om Budi udah nggak ada di tempat tidurnya. "Astagfirullah, Om," panggilku pelan. Nggak ada jawaban. Aku bangun, keluar pondok. Kabut putih tebal menyelimuti hutan. Langkah kakiku bikin daun-daun kering berderak. Semua terasa asing dan sunyi. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok Om Budi. Tapi, wajahnya pucat, matanya nggak kedip. Dia berdiri kaku, sambil menunjuk ke arah barat. "Ada yang mau kamu lihat," katanya pelan. Suaranya datar, kayak bukan dia yang ngomong. Aku nurut. Kami jalan tanpa banyak bicara. Setiap langkah, udara makin dingin. Bahkan napas kami berubah jadi uap. Kabut makin pekat. Lalu, aku melihatnya. Di depan sana,
Di balik pepohonan raksasa, berdiri sebuah gerbang besar, warnanya hitam, dengan ukiran aneh yang gak bisa aku baca. Bentuknya setengah melengkung, dan di tengahnya berputar semacam pusaran gelap, kayak air. Tapi gak ada suara. Apa ini? Tanyaku. Setengah berbisik. Om Budi gak jawab. Dia malah jalan mendekat. Saat kami semakin dekat, aku mulai dengar suara samar dari arah pusaran itu. Suara orang bercakap-cakap. Tapi anehnya, aku kenal suara itu. Itu suara ibu, bisikku. Mataku panas. Langkahku hampir maju. Tapi Om Budi menahan tanganku. Genggamannya dingin banget, kayak es. Jangan, sekali kamu lewatin gerbang ini, kamu nggak akan bisa pulang, katanya pelan. Tapi tegas. Aku mundur setapak. Tapi godaan suara itu bikin kepala kayak mau pecah. Ada suara tawa teman-teman lamaku, suara musik yang dulu sering kami dengerin di rumah. Semuanya kayak manggil aku. Tiba-tiba, pusaran itu berubah. Dari gelap, sekarang kayak ada cahaya keemasan di dalamnya. Di tengah cahaya itu, muncul sosok perempuan, cantik, tapi matanya merah darah. Dia tersenyum, lalu melambaikan tangan ke arahku. Ayo, masuk. Suaranya bergema langsung di kepalaku. Aku mundur, Om. Itu apa? Tanyaku panik. Om Budi nggak sempat jawab. Angin kencang berhembus dari arah gerbang, nyaris bikin kami terlempar. Dari dalam pusaran, muncul suara tawa, berubah jadi jeritan mengerikan. Kita harus pergi sekarang, teriak Om Budi. Dia narik aku, dan kami lari sekuat tenaga. Di belakang, aku masih bisa lihat gerbang itu, tapi perlahan menghilang di telan kabut. Hutan kembali sunyi, tapi udara masih dingin, dan bulu kudukku berdiri semua, Om. Itu gerbang ke Saranjana, ya? Tanyaku. Napas ngos-ngosan, Om Budi menatapku lama. Itu pintu yang gak semua orang boleh lihat. Kalau kamu udah lihat, berarti Saranjana udah ngincar kamu. Dadaku sesak, kata-kata Om Budi bergema di kepala. Dan saat itu aku sadar, permainan ini belum selesai. Malah baru saja dimulai. Angin malam di Saranjana terasa beda. Nggak sekadar dingin, tapi menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang merayap di balik kulit. Lampu-lampu kota yang biasanya terang benderang, mulai meredup. Satu persatu, sampai akhirnya yang tersisa cuma cahaya remang kekuningan. Seperti dari lampu minyak tua. Aku, Dimas, dan Om Budi berdiri di persimpangan jalan. Di depan kami, jalan bercabang 3, satu jalan lurus, dengan gerbang emas yang menjulang tinggi, dihiasi ukiran naga yang matanya memancarkan cahaya merah samar. Jalan kedua, ke kanan, gelap gulita tanpa ujung. Jalan ketiga, ke kiri, penuh kabut pekat yang bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang bernapas di dalamnya. Aku nggak suka ini, bisik Dimas. Suaranya nyaris tak terdengar. Om Budi hanya menghela napas berat. Kita harus cepat. Kalau lampu kota padam total, kita nggak akan bisa keluar. Langkah kami berat. Semakin jauh masuk, aku merasa seperti ada ratusan pasang mata mengawasi dari balik jendela-jendela bangunan. Beberapa jendela terbuka perlahan, tapi bukannya orang yang kulihat, melainkan wajah pucat dengan mata hitam legam, tersenyum kaku ke arahku. Senyuman itu nggak bergerak, tapi matanya mengikuti setiap gerakanku. Tiba-tiba, dari arah kanan, terdengar suara seretan panjang di aspal. Seperti ada sesuatu yang diseret pelan, tapi berat. Aku menoleh. Di antara kegelapan, muncul sosok tinggi kurus. Tubuhnya dibungkus kain putih lusuh, rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Bau anyir darah langsung menusuk hidung. Dimas, jangan lihat matanya, seru Om Budi. Panik, tapi terlambat. Dimas sudah terpaku, matanya membelalak, seolah membaca sesuatu yang tak terdengar. Dalam sekejap, tubuhnya seperti ditarik ke arah makhluk itu. Aku berlari menarik lengannya, tapi rasanya seperti menarik beban puluhan kilo. Makhluk itu mendekat. Aku bisa melihat kulitnya yang seperti membusuk, urat-urat biru menonjol, dan mulutnya yang mulai terbuka lebar, terlalu lebar, sampai rahangnya nyaris copot. Om Budi merogoh saku, mengeluarkan sebungkus kecil kain kuning, dan melemparkannya ke arah makhluk itu sambil berteriak,
pulang kau, bukan waktunya. Suara ledakan kecil terdengar, seperti petasan. Kabut tebal menyelimuti kami. Dan saat kabut itu mereda, makhluk itu hilang. Tapi Dimas jatuh tersungkur, matanya kosong, seperti kehilangan sesuatu. Napasnya tersengal, dan di lehernya muncul bekas memar panjang, seperti jari yang mencekik. Aku udah bilang, jangan lihat mata mereka, kata Om Budi. Nadanya dingin. Itu bukan sekadar hantu, itu penjaga kota ini. Sekali mereka tandai, susah keluar, aku menelan ludah. Perasaan aneh mulai muncul di dadaku. Sejak tadi, aku merasa seperti kota ini nggak mau kami pergi. Jalan yang tadi lurus, sekarang bercabang lagi, tapi arahnya berbeda. Dari kejauhan, suara-suara aneh terdengar campuran antara tertawa, menangis, dan bisikan-bisikan tak jelas. Bangunan di sekitar mulai berubah bentuk. Atap-atap melengkung aneh, pintu-pintu memanjang sampai ke tanah. Om, apa kota ini hidup? Tanyaku. Suaraku bergetar. Om Budi menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Bukan cuma hidup, dia lapar. Aku nggak ingat gimana aku bisa berdiri lagi. Tubuhku rasanya kayak nggak punya tenaga. Tapi entah kenapa kakiku tetap melangkah. Cahaya dari ujung jalan itu makin terang. Tapi di belakangku, suara itu masih ada. Jangan pergi. Suara perempuan itu terdengar pelan, tapi menusuk langsung ke telinga. Aku tahu kalau aku menoleh, semuanya akan berakhir. Dan entah kenapa, aku juga yakin kalau dia nggak sendirian. Langkahku makin cepat. Om Budi di depanku, tapi dia juga jalan terpincang-pincang. Masih berlumuran darah dari serangan tadi. Kami nggak saling bicara, cuma terengah-engah. Napas memburu. Udara di sekitar makin berat. Kayak ada tekanan yang menahan kami untuk nggak keluar. Tiba-tiba, jalan di depan kami berubah. Yang tadinya tanah berpasir dan bebatuan, sekarang jadi jalan aspal hitam mulus, tapi licin, kayak habis diguyur hujan. Di kanan kiri, rumah-rumah megah dengan lampu terang mulai bermunculan lagi. Saranjana, kota gaib itu, muncul untuk terakhir kalinya, seperti mau menunjukkan dirinya sebelum melepaskan kami. Ayo, jangan lihat kiri kanan, bisik Om Budi dengan suara hampir putus. Kalau mereka sadar kita mau kabur, kita nggak akan pulang. Tapi rasa penasaranku nggak bisa ditahan. Dari sudut mataku, aku melihat sosak-sosak berbaris di pinggir jalan. Semua mengenakan pakaian mewah zaman dulu. Wajah mereka pucat, dan mata mereka kosong. Mereka menatap kami tanpa ekspresi. Beberapa tersenyum tipis, tapi senyumnya dingin. Gak ada kehidupan. Lalu, aku lihat dia, perempuan yang suaranya selalu mengikuti kami. Dia berdiri di antara kerumunan. Gaun putihnya robek-robek, rambut panjangnya basah menutupi sebagian wajah. Tangannya menggendong sesuatu, sebuah boneka kayu, tapi matanya bolong. Dan ketika dia mengangkat wajahnya, matanya hitam penuh, tanpa bola mata. Bibirnya bergerak. Jangan kembali lagi. Aku nggak sadar kalau aku mulai berlari. Om Budi pun ikut berlari, meskipun kakinya sakit. Semakin dekat dengan cahaya di ujung jalan, semakin aku merasa tubuhku berat seperti ada tali yang menarikku ke belakang. Sampai akhirnya, aku jatuh tersungkur ke tanah keras. Bau tanah basah langsung menusuk hidungku. Saat aku membuka mata, aku sudah nggak di jalan aspal itu lagi. Aku berada di tepi hutan, dengan langit malam penuh bintang. Om Budi ada di sebelahku, terbaring sambil memegangi kakinya. Kami saling menatap, lalu menoleh ke belakang. Hutan itu gelap gulita. Tak ada lagi cahaya kota, tak ada lagi rumah-rumah megah, tak ada lagi sosok-sosok aneh. Semua hilang, seolah Saranjana menutup pintunya tepat di belakang kami. Kami pulang ke desa dengan tubuh compang-camping. Orang-orang kaget melihat kondisi kami. Ada yang langsung menjerit, ada yang buru-buru memanggil tetua kampung. Saat mereka mendengar kalau kami masuk ke wilayah Saranjana, wajah semua orang langsung pucat. Mereka bilang
Kami beruntung bisa kembali karena banyak yang masuk, tapi nggak pernah pulang. Om Budi cuma bilang, kalau kalian dengar suara orang memanggil dari dalam hutan, jangan pernah ikuti, itu bukan manusia. Malam itu, aku tidur di rumah Om Budi. Tapi tidurku nggak nyenyak. Tepat jam 3 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara pelan di telingaku. Suara perempuan. Kau akan kembali. Aku langsung buka mata. Tapi nggak ada siapa-siapa, hanya hawa dingin yang menusuk. Sejak malam itu, aku nggak pernah berani masuk hutan Kalimantan sendirian lagi. Tapi satu hal yang bikin aku nggak tenang setiap beberapa minggu sekali. Aku mendengar suara langkah di luar rumah. Dan suara perempuan itu memanggil namaku. Seolah dia menunggu untuk membawaku kembali ke Saranjana.